Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Saidatul Munawaroh dari Prodi Ilmu Hadis kelas 2A dengan NIM 1263122011015. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kajian teks Arab yang dibimbing oleh Bapak Imam Ahmadi MAG. Pada pembuatan video kali ini saya akan membahas sebuah kitab, yakni kitab Nailul Author. Kitab Nailul Author ini merupakan kitab yang di dalamnya menjelaskan tentang penjelasan atau perincian hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Al-Muntaqa fi Ahkami Asy-Syar'iyyah min Kalami Khairil Bariyah. Nah, kitab ini ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Beliau ini adalah seorang ulama besar, juga qadhi atau hakim, ahli fikih dan mujadid dari Yaman. Beliau memiliki banyak sekali karya-karya kitab, ya. Salah satunya adalah kitab Nailul Author ini. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang biografi dari pengarang, yakni Imam Asy-Syaukani. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani As-San'ani. Julukannya adalah Imam Asy-Syaukani yang dinisbahkan kepada wilayah Hijratus Syaukan yang berada di luar kota Sana'a. Nah, beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 28 Zulqa'dah tahun 1173 Hijriah. Nah, kemudian beliau besar di Sana'a, Yaman. Ia berasal dari keluarga yang menganut mazhab Syiah Zaidiyah. Nah, ayahnya adalah seorang hakim. Kemudian beliau beralih kepada mazhab Sunni dan menyerukan untuk kembali kepada sumber tekstual dari Al-Quran dan hadis. Beliau menghafal Al-Quran dan sejumlah ringkasan matan dari berbagai disiplin ilmu semenjak beliau kecil. Nah, Muhammad Asy-Syaukani adalah seorang ulama besar. Beliau juga hakim atau qadhi, beliau ahli fikih, dan juga beliau mujadid atau pembaharu reformis dari Yaman. Ya, beliau ini telah menjadi seorang mufti atau pemberi fatwa pada usia 20 tahun. Nah, pada tahun 1209 Hijriah. Nah, ada hakim besar Yaman yang bernama Yahya bin Shalih Asy-Syajari As-Sahuli. Nah, beliau meninggal dan posisinya digantikan oleh Imam Asy-Syaukani pada saat usianya 36 tahun hingga wafatnya beliau pada tahun 1250 Hijriah. Beliau Imam Asy-Syaukani dimakamkan di pemakaman Huzaimah di Sana'a dan disolatkan di Masjid Jami Kabir. Imam Asy-Syaukani ini memiliki banyak sekali karya-karya tulis. Mayoritas dari kitab tersebut telah tersebar pada masa hidupnya. Terdapat 240-an buku yang masih berbentuk manuskrip, sedangkan yang sudah tercetak itu baru sekitar 46 judul. Salah satunya adalah kitab Nailul Author ini. Nah, kitab Nailul Author ini berisikan sebuah penjelasan hadis-hadis pilihan. Nah, fikih merupakan bidang pembahasan dalam kitab ini. Nailul Author, sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ahli di bidangnya, Asy-Syaukani rahimahullah. Judul lengkapnya adalah Nailul Author Syarhu Muntaqal Akbar min Ahadisi Sayyidil Ahyar. Kurang lebih maknanya adalah
menggapai keinginan penjelasan kitab Muntakol Akbar atau berita pilihan dari hadis-hadis pemuka orang yang terpilih. Nah, dari judulnya aja sudah bisa kita tebak bahwa kitab ini adalah penjelasan dari sebuah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nailul Autor. Nah, kitab Nailul Autor merupakan penjelasan dan perincian dari hadis-hadis yang termaktub dalam kitab Al-Muntaqa fi Ahkamish Syar'iyah min Kalamil Khairil Bariyah, sebuah karya kitab besar dari seorang ulama yang bernama Majiduddin Abdul Barakat Abdul Salam bin Abdullah bin Al-Hadir bin Muhammad bin Ali Al-Harani Ibnu Taimiyah. Lalu juz pertama dari kitab ini membahas tentang bersuci, toharoh ya. Kitab toharoh ini terdiri dari kurang lebih 125 bab ya. Kemudian diikuti dengan kitab tayamum, lalu kitab nifas dengan jumlah bab yang berbeda satu sama lain. Pada jilid yang kedua membahas kitab sholat dan libas atau pakaian. Nah, pada jilid yang ketiga masih pada bab-bab sholat, yakni kitab sholatul marid atau orang yang sakit, dan kemudian kitab al-idain, yakni 2 hari raya id, dan kitab sholatul khauf. Pada jilid yang keempat membahas kitab janais, kitab zakat, dan kitab syam, dan kitab iktikaf, kitab manasik, demikian seterusnya, dengan total seluruhnya ada 46 kitab. Baiklah, bab yang saya ambil pada kali ini adalah bab sholatnya orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. An Imran ibnu Husain qala kanat bi bawasiru fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam an salati faqala sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbik, rawahul jama'ah ilal musliman. Dari Imran bin Husain, ia menuturkan, aku menderita penyakit ambeien. Lalu aku tanyakan kepada Nabi SAW tentang cara sholatnya. Maka beliau menjawab, sholatlah engkau sambil berdiri, dan jika tidak mampu maka sambil duduk, dan jika tidak mampu juga maka dengan berbaring. Hadis riwayat jamaah kecuali Muslim. Wazadan Nasa'i fa illam yastati' famustalqiyah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. An-Nasa'i menambahkan, lalu jika tidak mampu maka sambil terlentang. Allah tidak membebani seorang kecuali menurut yang disanggupinya. Lalu dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang sakit melaksanakan sholat sambil berdiri bila ia mampu. Jika tidak mampu maka sholatlah sambil duduk. Bila tidak mampu sujud maka berisyarat dengan kepalanya dan menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Jika tidak mampu sholat sambil duduk, maka sholat sambil berbaring pada pinggang kanannya menghadap ke arah kiblat. Jika tidak mampu juga berbaring pada pinggang kanannya, maka sholat sambil terlentang sementara kedua kakinya menghadap ke arah kiblat.
Hadis riwayat Doraqutni. Pensyarah rahimahullah ta'ala mengatakan, konteksnya hadis ini menunjukkan bahwa bila ia tidak mampu berisyarat dalam keadaan terlentang, maka ia tidak wajib apa-apa setelah itu. Ada juga yang mengatakan wajib berisyarat dengan mata. Ada juga yang mengatakan dengan hati. Dan ada juga yang mengatakan membacakan Al-Quran di dalam hati dan zikir dengan lisan kemudian dengan hati. Demikian ini yang ditunjukkan oleh firman Allah. Maka bertakwalah Allah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 64. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila aku memerintahkan kalian untuk melaksanakan suatu perintah, maka laksanakanlah darinya semampu kalian. Disebutkan di dalam Al-Ihtiyarat, bila orang sakit tidak mampu bersyarat dengan kepalanya, maka gugurlah kewajiban sholat darinya dan ia tidak harus berisyarat dengan matanya. Demikian mazhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.